شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji kebesaran Allah, bersyukur nikmatnya. Pada subuh kali ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita sempat lagi melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang hatinya senantiasa tergantung di masjid, yang insya Allah akan mendapatkan naungan di pada mahsyar, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang masuk ya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita kembali melaksanakan kajian subuh, itu ceramah subuh yang insyaallah saya kutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat singkat. Ini saya baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya adalah hadis sahih. Saya bacakan. An Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hadis ini adalah hadis sahih dan ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Artinya jemaah sekalian, ini dari Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, belum dianggap sempurna imannya seseorang, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya itu atau seleranya itu tabaan lima jitu bih, mengikuti apa yang aku bawa. Saya ulangi hadisnya. Rasul bersabda, belum dianggap sempurna imannya seseorang hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jamaah sekalian saya muliakan, ini tidak lama lagi kita masuk dalam suci Ramadan. Sebentar lagi hadir sekalian. Yang mana di dalam bulan Ramadan itu ada satu kewajiban, yaitu berpuasa. Berpuasa itu intinya adalah menahan hawa nafsu, menahan diri dari apa-apa yang akan membatalkan ibadah puasa kita. Kemampuan menahan diri jemaah sekalian. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, tidak dianggap sempurna imannya seseorang sampai dia atau nafsunya atau seleranya itu dia tidak ikuti, tapi dia tinggalkan seleranya, lalu memilih mengikuti apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah ajarkan, atau apa yang Rasulullah
contohkan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan kita jemaah sekalian, kebiasaan sehari-hari kita sudah tahu yang mana yang termasuk sunnah Rasul, yang mana yang dilakukan oleh Rasul, mana yang ditinggalkan, mana yang dilarang. Kadang-kadang jemaah sekalian umat Islam masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasul, atau yang ditinggalkan, tidak dilarang tapi Rasul tidak laksanakan. Ya. Nah, hadis ini intinya adalah kesempurnaan iman kita itu ketika meninggalkan selera kita, keinginan kita, lalu mengikuti sunnah Rasul. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang terjadi pada sahabat. Ya. Misalnya pernah suatu saat Rasulullah kedatangan tamu namanya Jabir. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, adakah sesuatu, adakah lauk di sisimu?" Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasul kecuali khalq." Apa itu khalq? Cuka. Kecuali cuka yang ada. Lalu itulah yang dihidangkan jemaah sekalian. Saat itu Rasulullah makan bersama tamunya Jabir itu. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan, "Inilah lauk yang paling enak. Inilah yang paling enak." Subhanallah. Dia puji-puji itu apa yang dihidangkan oleh istrinya. Jemaah sekalian, ya, apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Pertama, Rasulullah itu memuji apapun yang dihidangkan oleh istrinya. Dia tidak celah. Kan biasa juga terjadi kalau tidak suka, wah, nak celah terus. Tapi kamu jina celana lagu setonji. Ini Rasulullah memuji terus. Ya. Dia katakan ni'mal udumul khalq, ni'mat udumul khalq. Sebaik-baik atau senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Subhanallah. Sehingga nyawa sekalian, ini sahabatnya dia juga makan dengan berlauk cuka itu dengan nikmatnya. Lalu Jabir mengatakan, "Sebenarnya saya tidak terlalu suka cuka, tetapi Nabi katakan senikmat-nikmat lauk adalah cuka, maka mulai saat itu saya jadi suka sama cuka." Ini jangan sekalian, jadi persoalan itu bukan lagi persoalan di lidah. Jabir ini tidak senang di lidahnya, tapi hatinya mencintai Rasul. Bukti mencintai Rasul, apapun yang disuka oleh Rasul itu juga yang dia suka, yang dia usahakan untuk disuka. Ini bukti cinta jamaah sekalian. Ya. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang lain. Pernah juga Rasulullah dihidangkan kepadanya makanan, ya, dari labu, makanan dari labu jamaah sekalian. Entahlah apa namanya, kalau di sini biasa kan kita kolak ya, atau apalah namanya. Yang jelas di makanan itu ada labunya. Lalu Rasulullah itu memisahkan labu itu, baru dia makan dengan lahapnya. Ya, nah cari labunya baru dia pisahkan, baru dia makan itu. Makanya mas sekalian, pada saat itu sahabat yang menyaksikan pada suka labu juga, padahal sebelumnya tidak. Inilah yang dimaksud jamaah sekalian, bahwa bukti cinta kepada orang yang dicintai, jangankan perintahnya, kebiasaannya saja itu diikuti.
kebiasaannya saja diikuti, ya, gaya hidupnya, cara bicaranya, kesenangannya itu diikuti. Ya. Ini jamaah sekalian. Sama kalau misalnya kita ambilkan contoh, ya, dari sebuah keluarga misalnya. Kadang-kadang kan pengantin baru antara suami dan istrinya kan tidak langsung sama seleranya kan? Tidak langsung sama seleranya. Boleh jadi seleranya berbeda, ya. Tetapi kalau memang si istri betul-betul cinta kepada suaminya, maka apa yang disenangi suaminya lambat laun juga dia akan senangi. Dia akan suka itu. Ya. Jadi yang namanya ketaatan istri kepada suami, jamaah sekalian, bukan hanya ketika diperintah lalu istri itu melakukan perintah suaminya. Nah, itu kan itu lumrah itu. Suaminya bilang, cucikan sada ini baju, lalu istrinya lakukan itu. Itu lumrah. Istrinya bilang bikinkan sada kopi, istrinya langsung bikin kopi. Itu lumrah jemaah sekalian. Dan itu taat, dan ketaatan ini baru ketaatan tingkat bawah. Ya. Naik sedikit jemaah sekalian, ketaatan istri kepada suami kalau dia sudah melakukan tanpa disuruh. Nah, misalnya sore-sore suaminya duduk-duduk, menurut kebiasaannya minum kopi di situ, lalu istrinya tanpa disuruh langsung bikin kopi. Ini bentuk ketaatan, ini bentuk ketaatan kepada sang suami. Tapi ada lagi ketaatan yang paling tinggi. Misalnya ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Misalnya ada makanan yang sebelumnya istrinya tidak terlalu suka makanan itu, tapi ternyata suaminya suka sekali. Suka sekali makanan itu. Akhirnya sang istri juga belajar menyukai itu. Akhirnya jadi suka juga. Menyukai kesukaan orang yang dicintai. Ini bukti cinta jamaah sekalian kepada seseorang, apalagi kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu selalu jawabannya ketika ada yang dia lakukan, lalu ditanya, kenapa kau kerjakan itu? Selalu jawabannya, karena saya melihat Rasulullah kerjakan itu. Ya, ada contoh lain lagi jamaah sekalian. Itu di Madinah, antara Masjid Nabawi dengan pekuburan Baqi, dulu itu ada pohon. Ya. Dalam riwayat itu ada pohon yang rantingnya itu agak ke bawah, sehingga di jalanan itu menuju ke pekuburan Baqi, setiap orang lewat di situ tunduk, termasuk Rasulullah SAW. Kalau lewat di lorong itu tunduk, karena ada dahan yang merendah ke bawah ya. Termasuk Rasul selalu tunduk, jadi setiap lewat tunduk, setiap lewat di situ tunduk. Ini jamaah sekalian, ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Rasulullah sudah wafat, tapi ini Abdullah setiap lewat di situ, dan pohonnya juga sudah ditebang. Kalau ditebang tidak ada bidahan itu, ya. Tapi ini Abdullah bin Umar setiap lewat di situ, begitu gayanya, selalu tunduk situ, selalu tunduk. Ditanya, kenapa kamu begitu? Dia bilang, dulu kan Rasul juga kalau lewat di situ selalu begitu gayanya. Itu kan dulu, sekarang tidak ada pohon. Katanya iya, tapi setiap saya lewat di sini selalu kuingat Rasulullah. Selalu kuingat Rasulullah. Subhanallah. Jamaah yang saling dimuliakan Allah SWT. Jadi luar biasa ini hadis teman sekalian, bahwa kesempurnaan iman itu ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dengan meninggalkan selera. Mohon maaf ini ya. Sekarang jangankan menjauhi selera, jangankan meninggalkan selera, bahkan kadang-kadang kita masih melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi misalnya masalah makanan ya, masalah makanan. Kadang-kadang kita mengatakan enak sekali, luar biasa. Padahal kalau misalnya dicari tahu riwayatnya, oh Rasulullah ternyata tidak makan itu.
Nah, salah satu bukti cinta kepada Rasul, kenapa tidak makan daging begitu? Mohon maaf, saya tidak makan karena Rasulullah juga tidak makan. Jadi kalau saya pribadi mohon maaf, saya pribadi kalau ditanya kenapa tidak suka makan daging kuda, Ustaz, jawabku itu ji, karena Nabi juga tidak makan. Ya. Tapi sekarang tidak begitu lagi. Maksud ya Nabi dulu ya memang begitu. Jadi ada namanya sunnah takririyah, ada namanya sunnah hammiyah. Jadi sunnah itu jamaah sekalian masih bermacam-macam ya. Ya, ada perilaku, ada perbuatan yang sahabat lakukan, tapi dalam keadaan terpaksa. Tapi Nabi tidak lakukan. Ya, Nabi tidak lakukan. Apakah karena Nabi tidak sesuai seleranya, atau memang ada alasan lain sehingga Nabi tidak lakukan? Jamaah sekalian, nah orang yang betul-betul cinta kepada Rasul, orang yang dianggap sempurna imannya, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW, baik itu seleranya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Ya, itu jamaah sekalian. Dalam Quran surah At-Taubah, kalau tidak salah ayat 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Dalam ayat ini jemaah sekalian, ya, pada intinya bahwa Allah katakan, "Kul in kana abahukum," katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, harta bendamu, perniagaanmu lebih kamu cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Allah dan Rasulnya, Allah katakan, "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Kalau yang begitu-begitu masih lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan, tunggulah ketentuan Allah, tunggulah keputusan Allah. Dan ayat itu ditutup, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya, kalau kita lebih mencintai urusan-urusan itu tadi, ya, anak, saudara, keluarga, harta, perniagaan, lebih dicintai itu, menurut ayat ini mereka masih dianggap orang fasik. Karena Allah tutup ayatnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah yang saya muliakan, kesimpulan dari hadis yang singkat ini jamaah sekalian, ya, dan tadi saya kaitkan dengan jelang Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita ingin ibadah kita betul-betul sempurna, betul-betul sempurna. Maka untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa itu, maka sejak sekarang mari kita belajar untuk perlahan-lahan meninggalkan keinginan hawa nafsu. Apakah kesenangan mata, kesenangan telinga, kesenangan selera, perlahan-lahan kita tinggalkan dengan alasan pertama, boleh jadi kesenangan itu makruh. Mohon maaf, biasakan ada perbuatan sehari-hari yang kita senangi, tapi ternyata itu makruh, merusak kesehatan dan bisa mengganggu orang lain, ya, bisa mengganggu orang lain. Tapi satu alasannya orang, kenapa masih melakukan itu? Kesenangan, hobi. Mohon maaf, hobi inilah yang perlahan-lahan kita tinggalkan karena ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kita kaitkan dengan hadis tadi, tidak dianggap sempurna imannya seseorang kalau dia masih mengikuti seleranya, dia mengikuti nafsunya, walaupun bertentangan dengan kebiasaan Nabi, dengan sunnah Nabi. Nah, Nabi katakan tidak sempurna imannya seseorang sampai dia meninggalkan hobinya, meninggalkan seleranya, meninggalkan nafsunya demi mengikuti
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang bisa kita lakukan jemaah sekalian, di bulan Ramadan kita selalu beralasan bahwa saya lakukan ini karena sunnah Rasul, karena cinta kepada Rasul, insyaallah itulah yang dianggap orang yang betul-betul sempurna imannya dan menjadikan juga kita akan sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini barangkali kajian subuh kita pada kali ini semoga ada hikmahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kesehatan kita, memberi umur panjang sampai kita masuk ke bulan Ramadan. Kita nikmati Ramadan, kita sempurnakan ibadah di bulan Ramadan sehingga insyaallah kita menggapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufiq wassadah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.